Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami dari Lab Praktikum Sistem Informasi Manajemen dengan judul Analisis Jejak Karbon di AS berdasarkan jenis bahan bakar dan sektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Bella Diatma, NIM 222 40 60 30, dan teman saya Claudia Zahra dengan NIM 2224060005. Saya Immanuel Siburian dengan NIM 2224 06027. Yang pertama, langkah-langkah pengerjaan proyek. 1. Memahami data. Yang kedua, cleansing data. Yang ketiga, filtering data. Yang keempat, kondisional. Yang kelima, function. Yang keenam, visualisasi data. Ini saya yang akan menjelaskan tentang memahami data. Pertama itu tujuan dari memahami data ini adalah untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom, mengecek apakah ada data yang kosong dan menampilkan 5 data awal dan akhir. Kita juga akan menampilkan data yang memenuhi syarat dataset. Sini pertama kita untuk menghubungkan drive-nya, menghubungkan datanya. Lalu di sini kita gunakan df type sini. Inilah yang untuk menampilkan data dari setiap kolom data frame ini. Ini outputnya yang sudah ditampilkan. Selanjutnya kita menggunakan ini df sama dengan pd.read.csv ini. Ini untuk membaca file dari data yang bernama df ini. Lalu kita ini untuk def is null ini untuk melihat data yang apakah ada data yang kosong. Sini ini adalah outputnya. Lalu ini df head ini kita gunakan untuk menampilkan 5 data awal. Inilah dia. Ini hasilnya dari kode ini. Dan untuk 5 data akhir ini kita gunakan df detail ini. Ini 5 data akhirnya nih, sampai 59.900 data ya. Selanjutnya kita akan menampilkan data sesuai syarat dataset ini. Kita gunakan df. Sinilah kita lihat outputnya di sini. Kita sudah menampilkan data sesuai syarat datasetnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, cleansing data. Yang pertama, mengubah tipe data salah satu kolom menjadi tipe data integer. Yang kedua, menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Yang terakhir, hapuslah data duplikat yang ada di dataset kalian. Berikut adalah kodenya. Import Panda AS digunakan untuk mengimport library Pandas yang digunakan untuk menganalisa data. Selanjutnya, df pd.read.csv adalah kode yang digunakan untuk membaca file yang diimport. Selanjutnya, def change dtype digunakan untuk mengubah tipe data kolom. Df value adalah tipe data kolom yang ingin diubah. Df value sama dengan df value AS type adalah tipe data integer yang ingin diubah.
df change type data type df value adalah kolom yang ingin diubah. Selanjutnya, untuk menampilkan tipe data kolom digunakan kode df dtypes. Output yang ditampilkan di bawah ini. Yang kedua, menampilkan kembali tipe data kolom yang tadi sudah diubah. Untuk menampilkan df sama dengan change data type df value. Df value sama dengan dtypes. Outputnya di bawah ini. Yang terakhir, menghapus data duplikat pada dataset. Untuk menghapus, kode yang digunakan adalah df cleaned sama dengan df drop duplicate. Untuk menampilkan, digunakan kode df cleaned. Outputnya di bawah ini. Selanjutnya filtering data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya filtering data ini, setelah kita cleansing data tadi, kita akan memfilter data dan menampilkan seluruh data dari tahun 2021, lalu menampilkan data state yang namanya California dan menampilkan jumlah data full namanya natural gas. Sini untuk menampilkan data year 2021, kita perlu membuat ini data underscore 2021 df.log ini. Disinilah kita akan menggunakan log ini untuk memilih baris di mana year ini 2021 ini. Dan untuk menampilkan data frame 2021 inilah. Lalu di sini kita bisa lihat outputnya ini data 2021, ini semua datanya. Selanjutnya kita gunakan ini data California ini sama dengan df log ini untuk menampilkan data yang bernama state name California ini. Jadi di sinilah ini kita sudah lihat ini state name California ini, inilah data-datanya. Dan kita akan menampilkan jumlah data yang bernama natural gas ini dari fuel name ini. Kita bisa lihat sini, kita lihat data gas sama dengan df.log ini, df fuel name natural gas. Di sinilah kita bisa melihat data frame-nya ini, semua fuel name ini natural gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat yaitu kondisional. Pada kondisional ini kita akan menampilkan keterangan empty data yang ada pada tiap kolom di data frame. Jika dia bernilai true, berarti terdapat empty data. Namun jika dia bernilai false, maka tidak ditemukan adanya empty data dalam data frame. Nah, berikut adalah kode yang digunakan untuk mencari data kosong. Nah, yang pertama kita akan mengimport pandas dengan nama pg, lalu kita akan membuat data frame dari file CSV. Untuk memanggilnya, kita menggunakan metode read_csv. Lalu, kita akan menggunakan metode isNull untuk mengidentifikasi apakah ada data yang hilang dalam data frame. Dan juga kita akan menggunakan metode any untuk mengecek apakah ada data yang hilang dalam setiap kolomnya. Nah, lalu kita print dengan df.isNull.any. Nah, bisa dilihat outputnya bahwa seluruh kolom yang ada pada data frame bernilai false, yang berarti tidak ditemukan adanya data kosong di tiap kolom. Nah, langkah yang kelima itu function. Nah, di sini kita akan membuat contoh pengaplikasian function dalam dataset. Berikut adalah kode yang digunakan. Di sini kita membuat function, di mana function ini berguna untuk mengecek jenis field yang ada pada setiap data. Nah, kita menggunakan if else untuk menyeleksinya. Jika ditemukan bahwa field ini bernama call,
maka dia akan memberikan nilai fossil fuel. Namun jika ditemukan yang lain, dia akan membalikkan other fuel. Nah, kita gunakan metode apply pada kolom fuel main di data frame DF, di mana metode apply ini akan menerapkan fungsi check fuel ke setiap elemen dalam kolom fuel main. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam kolom baru bernama fuel type di data frame DF. Untuk menampilkannya, tinggal kita panggil saja data frame-nya yang bernama DF. Nah, ini adalah contoh yang didapatkan. Bisa dilihat pada kolom yang paling kanan bahwa ditambahkan kolom baru bernama fuel type. Itu adalah hasil dari fungsi yang telah kita gunakan sebelumnya. Jika pada kolom fuel main dia bernilai call, maka dia akan memberikan nilai fossil fuel pada kolom fuel type. Namun jika dia bernilai selain dari call, maka dia akan membalikan nilai other fuel. Yang terakhir, visualisasi data. Langkah terakhir adalah memvisualisasikan data kita. Kita akan menampilkan diagram batang untuk 3 nama negara bagian dengan nama bahan bakar coal dengan menggunakan fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, import matplotlib pilot.as plt digunakan untuk mengimport pustaka matplotlib yang digunakan untuk menampilkan diagram. Selanjutnya, df.pd.csv digunakan untuk membaca file CSV dari direktori yang ditentukan dan menyimpannya dalam data frame bernama df. Call full sama dengan df log, df full name sama dengan call. Digunakan untuk filter data untuk full name call. Call full con sama dengan call full state name value con digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama negara bagian dan hitung jumlahnya. Contoh nama negara bagian yang digunakan adalah yang pertama Alabama, Alaska, dan Arizona. Selanjutnya call full con state if state in, call full con else null for state in state name digunakan untuk menghitung jumlah bahan bakar coal untuk setiap negara bagian. Selanjutnya, untuk membuat diagram batang digunakan plt bar yang berisi nama negara bagian dan jumlah. Selanjutnya, plt x label yang berisi nama negara bagian. plt y label berisi jumlah bahan bakar coal. plt title atau judul yaitu jumlah bahan bakar coal per negara bagian. Selanjutnya, untuk menampilkan diagram batangnya digunakan kode plt show. Berikut ini adalah output dari diagram batang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.